Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Di atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat kepada diri saya sendiri khususnya dan kaum muslimin umumnya, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baik takwa, agar kelak dengan ketakwaan itulah yang akan membuat kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan takwa itulah yang akan menjadi bekal kita ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebaik-baik bekal ketika kita menghadap Allah tidak lain tidak bukan adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran Allah telah memperingatkan kepada kita, Allah berpesan kepada kita, yang mana kata Allah, tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang kita sering berpikir bekal untuk kita di hari tua, bekal ketika kita tidak bekerja, bekal dunia yang selalu kita pikirkan. Namun berapa banyak daripada manusia yang melupakan bekal yang akan dia bawa untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu hendaknya kita jangan hanya memikirkan bekal di dunia, tapi pikirkan juga, persiapkan juga bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain bekal menghadap Allah adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, dan yang kita selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ketika kita menghadap Allah kita mendapatkan balasan daripada kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ketika kita hidup di dunia, sesibuk apapun kita, sebanyak apapun pekerjaan kita, sesulit apapun urusan kita, jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ketika kita meninggalkan kewajiban salat yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin, maka kita akan semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sesibuk apapun kita, jangan sampai kita meninggalkan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan selalu berusaha untuk meningkatkan, untuk mengerjakan amal soleh, agar kita menjadi hamba yang terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum inda rabbihim jannatun adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyiya rabbah. Yang mana Allah berkata, sesungguhnya orang beriman, tapi bukan hanya iman, dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, itulah orang yang paling baik di antara kalian. Kita sebagai seorang mukmin, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita diperintahkan juga untuk beramal soleh dalam bentuk apapun itu amal, baik dalam sedekah, baik dalam membantu orang, ataupun lebih khusus kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala
agar kita mendapatkan predikat hamba yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Allah berikan bagi orang yang beriman dan beramal soleh, kata Allah, jazaohum inda rabbihim, balasan bagi mereka di sisi Allah adalah jannatul adn, surga Aden, tajri min tahtil anhar, yang mengalir dalam surga tersebut sungai-sungai, khalidina fiha, yang mereka kekal di dalam surga tersebut dengan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang kita harapkan, mendapatkan surga dari Allah, mendapatkan kenikmatan dari Allah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak bisa kita capai kecuali dengan kita beriman dan beramal soleh untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita hidup di dunia, boleh kita memikirkan dunia kita, boleh kita mencari dunia kita, tapi jangan sampai kita lupa dengan akhirat kita. Jangan sampai kita lupa dengan kewajiban kita dan beramal soleh untuk mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu yang kita inginkan. Tidak ada seorang pun yang ingin masuk ke dalam nerakanya Allah. Kita semua umat Islam menginginkan kenikmatan surganya Allah, dan surga mahu balash. Surga tidak gratis diberikan percuma-cuma bagi seluruh hamba, tapi surga dipersiapkan bagi hamba-hamba yang beriman dan beramal soleh, mengerjakan perintah-perintah Allah, mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dan mengerjakan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad, serta meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Maka itulah orang yang akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Namun tidak lupa, jangan sampai ketika kita beramal dengan niat yang tidak baik, ketika kita beramal, hendaknya amal tersebut kita niatkan semata-mata mengharapkan rahmat dari Allah, mengharapkan ridha dari Allah. Sebab kalau niat kita tidak baik ketika kita beramal, maka amal tersebut akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sesuai apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis, yang mana kata Nabi Muhammad, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Yang mana kata Nabi Muhammad, sesungguhnya amal itu tergantung kepada niatnya, dan apa yang dia niatkan itulah yang akan dia dapatkan. Jadi ketika kita beramal, hendaknya tanamkan niat yang baik, tanamkan niat untuk mendapatkan rahmat dan ridha dari Allah, tanamkan niat untuk mendapatkan ridha dari Nabi Muhammad, tanamkan niat-niat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, agar amal yang kita kerjakan tidak hanya mendapatkan balasan di dunia, tapi juga mendapatkan balasan kenikmatan surganya Allah ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab berapa banyak orang yang beramal, mungkin kelihatannya amalannya seperti amalan akhirat, dia bersedekah, dia beribadah, tapi karena niat yang tidak baik, amalan akhirat tadi menjadi amalan dunia yang tidak mendapatkan ganjaran ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kam minal amal yatasawwaru bi suratil a'mal dunya fa yasiru amal akhir bi husni niyyah, wa kam minal amal yatasawwaru bi suratil amal akhirah fa yasiru amal dunya bi su'in niyyah, atau kama qala Nabi Muhammad SAW. Yang mana kata Nabi Muhammad SAW, berapa banyak orang yang beramal, gambarannya seperti amalan dunia, tapi diniatkan dengan niat yang baik, dengan niat yang benar, yang sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Gambaran amalan dunia, tapi dengan niat yang baik, maka amalan tersebut menjadi amalan akhirat, menjadi mendapat pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan berapa banyak orang yang gambarannya amalan akhirat, tapi dengan niat yang buruk, amalannya menjadi amalan dunia yang tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika kita makan itu yang aslinya hukumnya adalah mubah. Kita makan tidak mendapatkan pahala,
kita tidak makan pun tidak mendapatkan pahala. Apa yang kita kerjakan atau tinggalkan itu sama saja, itu hukumnya mubah. Namun jikalau kita makan dengan niat yang baik, dengan niat dalam kitab Sofwatul Zubat dikatakan wa inna wa bi aklihi kuwa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Jikalau seorang hamba dia makan niat dengan agar dia mempunyai kekuatan dalam beribadah, agar dia niat mendapatkan mempunyai kekuatan untuk mencari nafkah, maka makan yang hukumnya mubah tidak dapat pahala, tapi karena niat yang baik menjadi pahala di hadapan dunia, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makan yang urusannya dunia, tapi kalau diniatkan dengan niat yang baik, maka menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contoh seperti kita bekerja, yang kita cari tidak lain tidak bukan adalah dunia. Yang kita cari adalah uang. Kalau tidak ada niat di dalam mencari rezeki tersebut, mungkin yang kita dapatkan hanya dunia saja. Tapi kalau kita niatkan yang baik ketika kita mencari dunia, kita niatkan untuk menafkahi keluarga kita, kita niatkan untuk membantu orang tua kita niatkan agar keluarga kita tidak minta-minta kepada manusia, maka gambaran yang kelihatannya kita mencari dunia, tapi menjadi pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya, ketika orang bersedekah, ketika orang melakukan ibadah, tapi kalau niatnya ingin dipuji orang, niatnya ingin dianggap orang baik, niatnya agar dianggap orang kaya ketika dia bersedekah, maka amalan yang dia kerjakan seakan-akan amalan akhirat, seakan-akan pahala yang dia dapatkan, tapi dengan niat yang buruk tadi, yang dia dapatkan hanya urusan dunia. Dia mengharap pujian, yang dia dapatkan hanya pujian. Dia mengharap dianggap orang kaya, dia hanya mendapatkan anggapan orang kaya daripada manusia, dan tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena niat yang buruk ketika dia kerjakan amal tersebut bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin sidang Jumat rahimakumullah, penting bagi kita mengetahui dalam kita melakukan sesuatu dengan niat yang baik, dengan niat yang agar kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kekhususan yang Allah berikan bagi kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, yang mana kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha katabal hasanat was sayyi'at wa bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah telah menentukan yang mana kebaikan dan yang mana keburukan. Kemudian menjelaskan, faman hamma bihasanatin walam ya'malha katabalahu hasanah kamilah, wa in hamma biha wa 'amilaha katabalahu asyra hasanah ila sab'amiyati hasanah ila da'ifin ad'afin katsira. Wa man hamma bisayyi'ah falam ya'malha katabalahu hasanah wahidah wa in 'amilaha katabalahu wa ahida minaz dzunub, atau kama qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Nabi Muhammad, sesungguhnya Allah telah menentukan yang mana kebaikan dan yang mana keburukan. Kemudian menjelaskan bahwasannya barang siapa yang berniat, yang berkeinginan melakukan kebaikan, namun kebaikannya tersebut belum mampu dia kerjakan, maka Allah catat bagi dia sebuah pahala. Dengan niat saja telah dicatat pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa'in amilaha. Kemudian kalau hamba tersebut udah niat yang baik untuk melakukan kebaikan, kemudian dia lakukan kebaikan tersebut, maka dia akan mendapatkan 10 pahala sampai 700 pahala, sampai berlipat-lipat ganda yang tidak terhitung. Khusus orang yang berniat dan beramal soleh untuk mengerjakannya, dan itu khusus untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Ketika kita berniat melakukan sesuatu, namun kita tidak mampu melakukan kebaikan tersebut yang kita niatkan, kita diberikan pahala oleh Allah. Namun ketika kita mampu meniatkan apa yang kita niatkan tadi, mengerjakan apa yang kita niatkan, maka akan dicatat 10 sampai 700 ribu pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala, asalkan kebaikan tersebut dilakukan semata-mata untuk mengharap balasan dari Allah. Namun sebaliknya, ketika kita berniat melakukan keburukan,
namun tidak kita lakukan keburukan tersebut, kemaksiatan mungkin kita telah berniat melakukannya tapi tidak kita lakukan, maka itu dicatat pahala oleh Allah. Dan sebaliknya ketika kita melakukan keburukan tersebut, maka dicatat sebuah dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral hadirin rahimakumullah, pentingnya kita menanam niat ketika kita beramal. Pentingnya kita menanamkan niat ketika kita melakukan sesuatu, agar apa yang kita lakukan benar-benar mengundang kita untuk mendapatkan ridhonya Allah, membuat kita mendapatkan rahmat dari Allah, dan kelak di akhirat menjadi bekal kita untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijadikan hamba Allah Subhanahu wa taala yang mudah untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Inna ahsanal kalam kalamullah malikul alam. Wallahu Subhanahu wa taala yaqulu wa biqawli hadil muhtadun. Wa idza qira'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiru min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ikraman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin mattasal ainu bin nadar wa udhul bi khabar. Amma ba'du fa ya ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bi taqwallah. Ittaqullah ta'ala wa dhul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wa hafizu ala ta'ati wal huduri jum'ati wal jama'ah. Wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa sanna bi malaikatin musabbihan bi qudsi wa salasa ayyuhal mu'minuna min bariyatil jinni wal insi. Wa qala ta'ala lana qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadaw bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun. Sadatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa alaina ma'ummati bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma izzil islam wal muslimin wa ali kalimataka ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasruddin wa hdur man halal muslimin. Allahumma ahlikul yahuda wan nasara wal kafarata wal musyrikin. Allahumma amina fi durina wa aslih ulata umurina waj'al wilayatana fi man hafaza wattaqa'a. Allahumma dafa'ana al-bala wal waba wal riba wal jinna wal zalzal wa su'al fitan ma dhahara minha wa ma batan an baladina hadha khassa wa an sa'ir buldan muslimina amah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma afina warzuqna wahfadna wahfadna wal muslimin. Allahumma aslihna wa aslih man fi salahil islam wal muslimin. Allahumma ansurna wa ansur ikhwanana al mujahidin fi Palestin. Allahumma fad atfalana wa rijalana wa nisa'ana fi Palestin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima dzikrukum washkuru ala ni'ami yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Iqimish shalah. Allahu akbar.
Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah.